Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat bukan ajaran Nabi. Itu benar kata Pak Jawas. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama dengan melakukan amal ibadah dan mengajarkan iman Islam. Yang disebut Islam itu iman kepada Tuhan yang menciptakan semua dalil. Yang disebut dalil itu langit bumi beserta semua isinya. Sedangkan yang ada di kitab suci itu disebut ayat. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa ayat itu disebut dalil. Kami di sini tidak menyelisihi para ulama dalam kesepakatan beliau, akan tetapi agar mudah memahami dalil yang sebenarnya, agar lebih gampang untuk memahami suatu hal keimanan itu, alangkah baiknya dikaji ulang pendapat tersebut agar umat dapat berpikir secara rasional dalam memahami kenyataan atau dalil yang ada. Karena masih banyak umat Islam yang memahami bahwa bumi ini datar. Pertanyaan buat yang memahami bumi ini datar, mengapa di kutub utara di bulan tertentu tidak ada malam hari sama sekali, bila matahari condong di utara dan Tuhan mereka terjebak di sepertiga malam hari? Karena setiap waktu, setiap detik dari jam 00 sampai jam 24.00 itu selalu ada silih berganti sampai hari kiamat nanti. Tuhannya mereka terjebak di malam hari atau di sepertiga malam. Tuhannya mereka terlalu kecil daripada zatnya Tuhan yang sesungguhnya, yang mempunyai sifat yang maha segala-galanya dan semuanya maha sempurna. Zatnya melebihi dari semua makhluknya, atau yang sering kita sebut Allahu Akbar. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat di zaman Nabi memang tidak disebutkan atau diajarkan secara detail seperti itu, dan yang demikian itu tidak terlepas dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW juga. Para guru mengajarkan seperti itu agar mudah untuk memahaminya. Syariat itu amalan yang dilakukan di jasmani. Secara rinci syariat diamalkan di jasad, sedangkan tarekat amalan yang ada di hati atau pikiran. Walau kita tidak terikat torekoh yang diamalkan di dalam hati atau pikiran disebut tarekat atau torekoh, sedangkan hakikat itu pemahaman yang di wilayahnya ruh atau rohani, dan ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wilayahnya jiwa atau rasa yang ada di jiwa yang berhubungan atau berdekatan dengan ruh, dan hakikatnya yang telah bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan, itu ruh, dan agar dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam, atau yang disebut semua manusia dibekali agama Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam. Para guru menamai keempat ilmu itu agar para murid tidak gagal paham atau memahami dalam beragama Islam, karena dalam kenyataannya yang imannya dipahami
dengan hati atau pikirannya yang dipuja hanya berhala atas prasangkanya sendiri, karena memang yang dapat dipahami hati pikiran hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Karena iman Islam itu wilayahnya rohani, karena yang telah bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan itu ruhnya manusia atau jati dirinya manusia. Akan tetapi yang gagal memahami tasawuf juga banyak, seperti yang dikatakan Pak Jawas, bila sudah merasa ma'rifat sudah tidak sholat lagi. Penyebabnya hanya iman sisi atau iman hanya satu sisi ayat Tuhan dekat saja, dan gagal memahami la haula wala quwata illa billahil aliyul atim yang seharusnya dikias atau ditakwilkan. Mereka telah mentah-mentah dan ingkar sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas mereka selisihi atau mereka ingkarinya. Dan yang sebaliknya seperti Pak Jawas yang hanya iman sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas saja dan ingkar sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat. Keduanya disebut bertauhid bermata sebelah, yang digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah. Mereka kedua sama-sama gagal memahami agama Islam, akan tetapi saling menyalahkan, dan mereka yang merasa yang paling benar dalam beragama yang tidak tahu apa-apa mendapat imbasnya. Karena di golongan kami memang ada yang seperti itu. Wahabi dan Syiah bagaikan pinang dibelah dua, sama-sama menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Wahabi menyerang dari luar dan Syiah menyerang dari dalam di golongan kami. Akan tetapi insya Allah mungkin di masa yang akan datang golongan kami terbebas dari belenggu yang seperti itu, dan Nusantara kami akan jaya dan terlepas dari ajaran bertauhid bermata sebelah yang dikiaskan seperti Dajjal bermata sebelah. Mungkin itu terjadi di 2025 yang akan datang. Intinya semua bagian diri itu diilmui dengan ma'rifat, karena arti ma'rifat itu tahu mengetahui dari jasad sampai rohani atau jasmani sampai rohani. Wajib diilmui, belajar agama seperti yang Ustadz ajarkan itu juga artinya agar ma'rifat atau agar tahu mengetahui mana yang mana yang salah dan mana yang benar. Apa yang demikian bukan ajaran Nabi. Jangan keterlaluan dengan menuduh makrifat tidak diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.